Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Ini nih, tonton nih Fahri Hamzah nih ya. Arti sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Wa in sholat walaupun dia sholat, wa in soma walaupun dia puasa, wa in tasaddaqa walaupun dia sedekah, wa in qara'a al-Qur'an lailan wa nahara walaupun dia baca Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum tagut, musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantara. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada berita yang cukup menarik ya, cukup menegangkan, yakni pernyataan dari Fahri Hamzah. Sepertinya dia sedang berceramah dan gaya ceramahnya yang meledak-ledak itu ya, sepertinya dia lagi kesal, dia lagi emosi, dan seperti orang yang sedang mengamuk ya. Dia berceramah dan seperti orang yang mengamuk, yang mengatakan bahwa dia jengkel dengan para tokoh-tokoh tua yang selalu menyerang umat Islam, yang selalu ya mendiskreditkan umat Islam. Ini mungkin karena konsep khilafah yang beberapa dekade ini memang menderah dinamika politik kebangsaan Indonesia. Fahri Hamzah lalu kemudian menjelaskan bahwa khilafah itu ada dalam Islam, bahwa khilafah itu adalah perintah agama. Dia kemudian mengutip ayat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya ya kata Allah, aku hendak menciptakan seorang khalifah ya di muka bumi. Nah, Fahri Hamzah, Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan, oke. Nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan, oke. Mau jadi republik, oke. Mau menjadi federasi, oke. Mau jadi apapun, oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Tak terima aku rek. Aku khilafah. Ayo kerutukan aku ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Kerutukan ayo. Renio. Aku khilafah. Aku khilafah. Hamzah kemudian menafsirkan bahwa khalifah itu adalah sebuah tanggung jawab, bahwa manusia diberikan akal, diciptakan dalam kondisi yang sempurna untuk kemudian mengatur ya, mengatur alam semesta ya. Adapun soal bagaimana bentuk negara, menurutnya Fahri Hamzah bahwa itu juga tidak ada bentuk yang baku. Bisa kerajaan ya, bisa republik ya, bisa kesultanan ya. Dan sampai di sini saya kira tidak ada problem. Hanya saja jika mengatakan bahwa khilafah ya, lalu kemudian dia sandingkan dengan pemikiran-pemikiran sebagaimana yang selalu disodorkan oleh mereka yang selalu menawarkan proposal khilafah, itu berbeda. Karena faktanya bahwa khilafah, apa yang dipahami oleh kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir maupun Khilafatul Muslimin yang baru-baru ini kemudian aktivisnya ditangkap, itu memang hendak mendirikan
sebuah sistem pemerintahan tersendiri, memiliki pemimpin sendiri. Nah, disinilah kemudian Fahri Hamzah ini kemudian keliru memaknai itu. Kalau hanya sekedar bahwa khalifah itu adalah sebuah tanggung jawab, ya tentu iya, karena memang kita ini diciptakan mengemban tanggung jawab di bumi ini untuk memakmurkan bumi, memiliki tanggung jawab untuk mengatur tatanan kehidupan. Tetapi bagi mereka yang menyodorkan proposal khilafah itu lain, karena dia adalah menawarkan sebuah sistem politik tertentu yang menurut mereka. Nah, coba kita lihat ini pernyataan dari salah seorang ustadz yang selalu menawarkan proposal khilafah. Semoga Fahri Hamzah ini bisa melihat ini dan menyimak ini supaya dia bisa merefleksi. Karena ternyata kelompok-kelompok yang selalu mendorong proposal khilafah itu tanpa ragu, ya, kemudian menganggap bahwa hukum di negara ini adalah hukum tagut, ya, hukum tagut. Bayangkan Pak, dia menganggap bahwa pemerintahan tagut, hukum kafir dan sebagainya, ini kan tidak bisa dibenarkan. Coba kita saksikan videonya, semoga Fahri Hamzah bisa menyimak juga ini video dari sang ustaz tersebut. Saya jadi sedih, Pak. Kesedihan saya ada di sini, Pak. Sejak tahun 1945 yang konon Indonesia ini merdeka, berarti sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah bapak ibu kita. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah kakak dan adik kita. Wa in sholat, walaupun dia sholat, wa in soma, walaupun dia puasa, wa in tasaddaqa, walaupun dia sedekah, wa in qara'a al-Qur'an lailan wa nahara, walaupun dia baca Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum tagut, musyrik. Ada 4 hal yang harus kita rubah. Ada 4 perkara arah perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Asyadatul syar'i artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah rubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Nah, ini kan sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh mereka-mereka yang selalu mendorong khilafah. Itu adalah sebuah sistem tersendiri dalam pemerintahan Islam. Dia tidak mengakui sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Ya, dia menganggap bahwa hukum hari ini itu adalah hukum tagut, harus diganti dengan hukum Islam. Ya, ini kan jelas bahwa dia hendak melakukan pembangkangan terhadap eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia, makanya tidak boleh dibiarkan. Ini harus dilawan. Saya pengen nanya sebetulnya ke Fahri Hamzah, mana sistem yang disodorkan di dalam Al-Quran atau hadis? Ada nggak sistemnya? Al-Quran hanya mengatakan, menyebutkan kalimat khalifah, itu pun bukan khilafah. Dan kalau Anda tidak paham apa itu khalifah, apa itu khilafah, jangan ngomong. Nanti tolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Yang kita lawan sama-sama itu adalah sekelompok orang yang selalu menyodorkan proposal khilafah versi pikiran mereka.
Salah satunya pikiran HTI, pikiran Khilafatul Muslimin yang kemarin dibubarkan. Itu yang kita lawan. Jenisnya Indonesia ini togut, hukum, kafir. Itu yang kita lawan. Dan itu kemudian yang selalu diterangkan oleh orang-orang HTI. Itu yang kita lawan, Papa Hari. Bukan konsep khalifah yang termaktub di dalam Al-Quran. Satu kali lagi, kalau Anda tidak paham apa itu khalifah, apa itu khilafah, ya, jangan ngomong. Atau kalau mau ngomong, belajar dulu. Biar tidak gagal paham. Oke, jelas ya? Beberapa cuplikan video Ustadz-Ustadz HTI berstatement tentang Pancasila, berstatement tentang negara ini. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme. Bah, itu yang kita lawan. Mereka yang menyodorkan proposal khilafah sebenarnya ingin mengganti negara ini, mengganti ideologi negara ini. Bukan seperti yang kemudian Anda sebutkan. Apa sih khilafah? Itu konsep yang termasuk di dalam Al-Quran. Mau kemudian itu demokrasi, mau itu kemudian kerajaan, mau itu terserah. Kalau seperti itu kita sepakat, Papa Hari. Yang kita lawan, satu kali lagi yang kita lawan, itu orang-orang yang menyatakan togut negara ini. Bayangkan itu ada salah satu ustadz yang ngomong dari tahun